PSSI ini kan mengajukan ke FIFA ya soal putaran keempat jadwal kita diundur gitu mengenai waktunya gitu. Jadi lebih panjang di round 4 ya. Dari jam 6 jadi jam 9 apa ya kalau nggak salah ya? Jam 12 subuh ya, jadi agak subuh lah. Ya itu. Nah itu juga termasuk yang coach bilang ya bahwa recovery itu harus kita jaga ya. Maksudku kenapa nggak harinya aja ya yang dipindah waktu ini? Atau mungkin kita mainnya sore gitu, jangan malam. Itu gimana coach? Ya, mungkin pertimbangannya adalah pertama kita main di negara yang jujur punya komoditi yang berbeda, suhu panas di sana ya. cuaca yang berbeda ya, sehingga kemudian kita juga membutuhkan waktu atau cuaca yang mirip-mirip lah dengan yang biasa kita bermain ya. Dan itu memang menjadi bagian yang penting ya, karena jujur kita selalu butuh aklimatisasi, adaptasi dengan cuaca di tempat atau dimanapun kita akan bermain, karena sekali lagi pengaruhnya begitu besar ya terhadap performa tim secara keseluruhan. Dan saya rasa wajar kalau kemudian kita juga mengajukan permohonan-permohonan yang tidak hanya menguntungkan buat tuan rumah, tapi juga untuk memperhatikan kebutuhan tim lawan, karena bagaimanapun FIFA juga tentu membutuhkan masukan, FIFA juga membutuhkan ada berbagai banyak pertimbangan di situ, dan saya rasa itu hal yang tepat kalau kita meminta waktu untuk dimundurkan. Kalau misalnya kita bicara peluang coach lawan Arab dan Irak bagaimana? Ya jujur saya tadinya berharap itu jangan ada Irak di sana. Oh pengennya Uni Emirat Arab ya? Pengennya Uni Emirat. Okay. Atau bahkan kalau lawan Qatar pun saya lebih senang dibandingkan Irak ya, karena jujur dalam pernah menang kan ya lawan Qatar kan ya? Iya. Ya dulu betul. Piala Asia. Karena jujur Irak ini Irak itu apa ya, secara personality mereka itu orang-orang yang sangat kuat sekali ya. Dia tinggi besar karena memang sudah masuk ke ras-ras Eropa gitu ya. Lebih dekat ya. Lebih dekat ya. Jadi memang saya melihat kita agak kesulitan kalau lawan-lawan mereka. Tapi ini hanya mudah-mudahan hanya sebuah pandangan saya. Karena kalau saya melihat bagaimana kita kemarin sukses melawan Arab Saudi, kita bisa draw di Arab, kemudian menang di sini ya. Gitu. Dan kemudian kita juga bisa mengalahkan Bahrain. Sebetulnya kenapa tidak? Dan mungkin masa persiapan yang cukup ini, dan kemudian kita mungkin bisa lebih serius dalam mempersiapkan tim dibandingkan mungkin negara Irak yang lagi agak agak tegang ya, sedang tegang. Tapi jangan-jangan malah dia bersiapnya lebih serius lagi karena nggak ada kompetisi, kemudian dia latihannya di Eropa. Bisa jadi itu. Biasanya Irak selalu ngambil latihan tuh di Jerman. Di Jerman dia dan selalu di sana. Kebetulan Irak juara 2007, mereka sedang konflik loh waktu itu. Iya. 2007 di sini dia juara kan, Irak kan. Tapi kalau sekali lagi bicara peluang, ya pastinya possibility ada. Berapa persen coach? Kalau menurut saya semuanya 3 tim itu 50-50 semua. Oh, berarti ada peluang nih berarti ini. Iya. Kalau di ChatGPT katanya 15%. Iya. Lebih percaya ChatGPT atau coach RD gitu kan? Coach RD lah. Tapi lebih berat Arab atau Irak? Irak. Kalau saya untuk lawan kita ya, kalau dari kualitas bermain Arab lebih bagus, lebih indah dibandingkan Irak main. Karena Arab tuh dari dulu selalu dia hire pelatih-pelatih dari negeri Samba, di mana mainnya mereka banyak possession gitu. Sementara Irak ini sedikit berbeda. Dia memang orientasi mainnya dari dulu tuh seperti The Panzer Jerman. Dia karena memang ketika pendidikan kursus kepelatihan pun waktu di Jerman, saya 2004 kebetulan di sana, itu semua negara hanya boleh diwakilin satu-satu, tapi begitu Irak 4 orang. Jadi selalu dia mendapatkan lebih jatah slot lebih dari negara yang lain. Berarti bisa aja nih lawan Arab seri, lawan Irak seri. Jadi kan poinnya sama semua tuh nanti. Oh iya, itu gimana kalau kayak gitu ya coach? Nah itu seru tuh. Yang diuntungkan tuan rumah kali ya? Jadi kesana lagi gitu. Tapi itu faktor non teknis gimana coach? Itu menarik. Ya, ini yang katanya tuan rumahnya perlu dicermati ya, karena dalam berbagai event yang dilaksanakan di tempat mereka itu memang banyak sekali hal-hal yang diuntungkan banget, termasuk
Qatar ketika menuju Piala Dunia kemarin kan seperti apa ya, banyak Kita juga pernah dicurang sama Qatar. Ya, itu sesuatu yang kelihatannya enggak, tapi memang kita melihat faktanya seperti itu. Nah, itu yang harus juga diantisipasi. Bagaimana cara mengantisipasinya? Itu tadi, jangan pernah terpengaruh atau terprovokasi dengan semua hal-hal seperti itu. Memang itu pasti merugikan kita. Pasti kita udah tahu itu merugikan kita. Tapi dengan kemudian kita semakin protes, semakin marah, semakin terpancing emosi kita, maka semakin habis kita. Nah, tapi kalau kita tetap fokus, kita terus ayo lagi, itu akan sangat membantu. Nah, yang kemarin cerita soal yang final lawan Vietnam, itu harusnya sudah ngapain? Fokus aja ya. Fokus aja, udah kamu kehabisan tenaga, kamu harus marah-marah lagi, ditambah kamu habis. Tapi kalau kamu fokus, nggak usah. Wasit mau ngapain, udah kita fokus kepada tactical game plan yang sudah kita siapkan. Kalau bicara peluang berarti kan 50-50. Iya. Lebih coach sambil diminum mungkin boleh ya. Sambil kita santai saja. Siap, silakan. Lebih mungkin kita lolos langsung atau kita harus ke round 5 menurut coach? Iya, kalau saya bilang 50-50, possibility untuk lolos langsung juga bisa. Ada juga? Loh iya. Ya, kenapa tidak? Kan Kenapa tidak bro? Bola itu bundar bro. kita ini punya waktu sekarang ya. Mereka juga pasti punya waktu lebih dari kita juga pasti ya. Tapi artinya ya kita tunggu nanti seperti apa kejutan, karena jujur kita berharap Oli Romani juga segera sembuh nih. Ya masih ada waktu lah. Pasca cedera yang sekarang ini masih dalam fase recovery. Jika seandainya dia absen bermain bagaimana coach? Ya kalau dia absen Ada bermain, Hoki Caraka, ya, saya pikir James Reven. saya pikir ada beberapa alternatif ya yang kita bisa lakukan, karena saya melihat juga ada James Ravens atau kita main false nine ya. Wah, Kenapa menarik? Iya, menarik juga kan, karena memang beberapa posisi di tim kita bisa untuk main seperti itu. Karena kita punya banyak pemain-pemain pintar dari pemain lokal kita loh ya. Ada Egy pintar, Ya, Ricky Kambua, ya. kemudian si Marcelino. Ya, menurut saya punya potensi. Katanya Sayuri. ada tambahan naturalisasi juga. Iya. Terus Istra. Mau Joska. Ya kita harap ada, cepat kalau memang ada ya punya kualitas yang lebih bagus Tapi, lagi dari Ole. Bicara luar biasa. timnas senior ya coach ya. Ya. Di era Patrick Kluivert ini saya tuh jadi ingat waktu PDKT mantan tuh. Ini suka apa enggak gitu. Jadi pas nonton timnas tuh, ini bagus apa enggak? Lawan Australia bantai, lawan Bahrain menang, lawan Cina menang. Wah, bagus nih. Lawan Jepang bantai sama Jepang. Dijatuhin lagi ke kapan ya? Ini bagus nggak sih ini Patrick Kluivert ini coach? Ya, selalu dalam proses ketika kita rekrut pelatih baru itu nggak ada yang serba instan untuk kita bisa menilai dia bagus atau tidak. Berarti itu bagian dari prosesnya itu. Iya, jadi selalu ada yang dominan tuh biasanya lebih kepada bagaimana faktor psikologi mempengaruhi kinerja tim dengan sentuhan dia yang baru. Jadi apalagi kalau di tim nasional ini sebetulnya itu lebih dominan banget ketika kita nggak punya waktu latihan cukup, itu faktor psikologi. Ya, karena itu sesuatu yang akan sangat bisa membantu. Sekarang bayangkan saya atau siapapun ditunjuk pelatih nasional, waktu latihannya cuma 4 hari. Ya, benar. 3 pertemuan, omong kosong kita bisa membuat sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa kemudian Patrick Kluivert tidak merubah formasi tim, tetap main dengan 3-4-3? Karena pasti dia tidak ingin merubah banyak hal yang berkaitan dengan kebiasaan bermain pemain kita. Yang dirubah apanya? Pakai spesifik strategi, dan itu pernah dilakukan lawan Australia, tapi nggak berhasil. Kenapa? Bagaimana perbedaannya? Dengan spesifik strategi yang dia buat, dia main 3, tapi dia taruh JIJ main di center back, tapi ketika menang dengan bola, dia pergi sebagai pemain nomor 6. Dia seperti main defensive midfield. Nah, tapi akhirnya kenapa? Kita sukses position, menang di daerah lawan, pressing bagus awal-awal, tapi begitu counter attack, kita cuma ada 2 pemain ketinggalan. Balance tim nggak ada karena JJ naik. Nah, akhirnya kita kalah, dan akhirnya itu dirubah, balik lagi akhirnya kita main 3. Ingat nggak JIJ, Rido dipasang lagi, sama Justin Hubner main. Rio Jir itu. Nah itu, jadi apakah itu sukses? Enggak. Tapi secara psikologi dia mampu membangun psikologi yang bagus
untuk pemain bisa lupakan Australia ini di Fokus. depan kita nih ada China ya, ada Bahrain. Jadi itu. Berarti gini ya Coach ya, Kluivert mungkin melihat timnas Indonesia ini bisa memainkan pola permainan indah ya. Tapi itu tidak bisa dibayar karena kebobolan banyak. Dan itu lebih baik dia memutar otak, mungkin lebih efektif kalau kita yang bisa mencetak gol gitu ya Coach ya. Iya, daripada pilihan. Iya, di mana-mana ya yang namanya penonton atau sekarang dinamakan banyak netizen. Ya, pengennya main bagus menang. Ya, kalau main bagus kalah pasti ngapain main bagus kalah, tapi kalau main jelek menang dia bilang wah mainnya jelek gitu. Untung-untungan ini menangnya, jadi memang serba salah. Tapi kalau saya sebagai pelatih, kalau sudah kita berada di dalam posisi seperti ini, yang penting menang dulu deh. Makanya karena kenapa resikonya kalau nggak menang pelatih yang kena ya, sekarang jadi pelatih itu nggak mudah loh, begitu you kalah out. Tega ya? Ya, itu sesuatu yang biasa buat pelatih. Contoh lah, salah satu klub di Indonesia kemarin prestasinya bagus nih. Bagus banget, ada di papan atas, sudah lama nih tim ini nggak ada di papan atas. Tapi mainnya nggak bagus, jelek. Yang biasa dia main dengan possession banyak, kombinasi banyak, tiba-tiba dia main dengan direct play, tapi menang terus. Dan itu ada, tapi penonton protes. Akhirnya pelatih itu nggak bisa kuat bertahan. Nah tahun ini dia pindah. Nah kita tunggu nanti seperti apa nih dengan pelatih baru. Apakah dia bisa main dengan position bagus dan sebagainya. Siapakah dia? Tapi sebenarnya mungkin nggak sih Coach kita main bagus dan menang? Mungkin nggak sih? Mungkin. Ya. Tapi waktunya. Materi pemain itu bisa ya Coach ya? Oh itu yang menentukan. Makanya seorang pelatih ketika dia mau menerapkan filosofi bermain, strategi bermain seperti apa, tactical gameplay seperti apa, harus dilihat bagaimana bahan yang disiapkan. Nah, contoh lah, sekarang bagaimana ketika Guardiola megang Manchester City, ya kan butuh proses sampai tahun ketiga, tahun kedua dia juara. Ya, setelah itu dia semua desain pemain-pemain seperti apa. Tapi apa kemudian dia bisa terus stabil memegang jadi juara enggak? Karena pasti akan ada kontra strategi dari lawan. Oh, ketika permainan ini dilakukan, sekarang lawan sudah mulai berkembang tahu. Itulah sepak bola yang dinamakan dinamis. Nah, makanya setiap pelatih itu butuh mengobservasi lawan, butuh untuk juga mengetahui kekuatan kelemahan kita sendiri. Karena yang menentukan kita akan main seperti apa adalah kita lihat kemampuan pemain kita. Saya mau main possession tapi pemain saya maaf ya, teknik bolanya nggak begitu bagus sekali. Ya, untuk apa kita lakukan kalau akhirnya tim kita dipaksa tapi kemudian malah mencelakai tim kita sendiri. Kalau dengan materi timnas saat ini memungkinkan Coach? Dengan materi timnas yang sekarang tergantung mau lawannya siapa. Kalau dengan maaf ya, dengan level-level yang seperti Asia Timur ya, kita kalah cepat loh. Beberapa momen kita kalah di bawah tekanan, kita maaf ya belum sanggup ya. Belum bisa untuk keluar dengan possession yang cepat ya. Menurut saya kita simple aja bermain. Yang penting kita well organized defense, terus bagaimana keluar dari tekanan lawan untuk kita bisa menyerang dan cepat sampai ke atas. Menurut saya itu lebih realistis. Berarti, dan itu sudah diperlihatkan ketika kemarin main dengan Arab. Ya. Contoh, hampir semua kemenangan kita karena kita kalah possession. Iya benar. Iya juga ya. Iya loh. Tapi begitu menang possession lawan China, gila kan kita menang, kita kalah. Lawan Australia kita menang possession, kita kalah. Ya. Jadi kadang posisi nggak terlalu penting sebenarnya. Iya, yang penting menang sih. Sama yang penting berdoa kepada Allah. Kalau Coach Patrick Kluivert masih percaya nggak Coach dengan Patrick Kluivert ini? Ya harus, bro. Jadi saya nggak bisa menilai Patrick Kluivert hanya dalam 4 pertandingan. Ya, tapi ada progres yang dia lakukan setelah lawan Australia, kemudian dia tahu bagaimana cara menghandle pemain-pemain dengan kondisi seperti itu. Nah, saya melihat ada beberapa proses bagaimana pendekatan psikologi yang dia buat dengan menggelar TC di Bali itu dengan berbagai metode yang dia buat, dan itu menurut saya bagus. Ya, itu bagian dari membangun kebersamaan, chemistry antar pemain dengan pelatih, komunikasi yang lebih intens. Nah, itulah yang saya sebutkan,
itu bagian dari pendekatan psikologi, ya. Karena kalau kita hanya di drill latihan dengan latihan 5-7 hari nggak akan cukup kok untuk membangun tim ini lebih baik lagi, nggak cukup, ya. Semuanya hanya pemahaman taktikal. Jadi yang lebih ke depan soal psikologi untuk tim nasional ya. Karena dia tidak pernah punya waktu yang cukup. Berarti nggak bijak ya mengkomparasi bagusan Sinteyong. Oh, setiap pelatih menurut saya punya filosofi masing-masing. Ya, STY nggak jelek. Dengan konsep dia, dengan strategi bermain dia, oke, dia sukses kok. Jangan banyak dengan bola kuasai, tapi dia bisa membuat sesuatu. Patrick, oke, kita coba untuk menghidupkan permainan lebih atraktif dengan mencoba dengan bola, ya, dikombinasi dengan berbagai spesifik strategi yang dia buat. Oke, ada gagal, ada sukses, ada gagal. Nah, jadi semua punya kelebihan, dan saya pikir tinggal sekarang kita memilih mana yang paling tepat untuk mempersiapkan di 2 pertandingan penting kita, lawan Arab dengan lawan Irak. Jadi nggak sabar juga ya menanti itu ya. Merinding sih saya. Iya, saya juga Kayaknya kalau udah Patrick Kluivert, ya we have to trust. Ya, Dengan Patrick Kluivert, go World Cup. harus percaya dengan siapapun yang ada di pelatih timnas. Pernah nggak kebayang coach Indonesia timnas seniornya ke putaran keempat? Loh, saya malah sudah kemarin itu merasa ketika pertandingan melawan China dan kita, maaf ya, main sangat baik. Saya tuh ngerasa, ini sepertinya ini satu momen yang kita tinggal melangkah nggak jauh lagi ke Piala Dunia. Oh, berarti sangat yakin ya? Saya waktu itu sangat yakin sekali sebelum lawan Jepang ya. Setelah lihat hasil lawan Jepang, jujur. Tapi begitu lawan Jepang, ini kok kenapa ya? Nah, akhirnya saya tarik Merefleksi diri. merefleksi. Muhasabah diri. Ada pertandingan yang mirip-mirip. Akhirnya saya coba cocokologi ya namanya ya. Cocokologi. Cocokologi ya. Timnas 17 tahun. Main bagus banget. Ya, udah lolos. Udah, wah, hebat lah, lolos ke Piala Dunia. Tapi lawan pertandingan terakhir lawan Korea Utara, kita kalah banyak. Jadi kita dari euforia, kita kalah banyak. Jatuhkan lagi. Kemarin kita habis bagus main lawan China. Tiba-tiba lawan Jepang, lagi optimis banget, jatuh lagi. Bagus banget lawan Thailand, jatuh lagi lawan Vietnam kemarin. Jadi masih nggak stabil ya permainan kita ini. Jadi selalu ngasih satu harapan, tiba-tiba hilang, harapan hilang. Tapi gitu loh. Jepang kok ngalahin Jerman ya coach ya? Ya, karena memang jujur kalau sekarang kita bicara Jepang itu udah nggak, maaf ya, kelas dia sudah berbeda. Udah kelas dunia ya? Kelas dunia, betul-betul kelas dunia ya. Dibuktikan dengan banyak banget kan pemain Jepang yang main di Liga 1 Eropa. Dan pemain inti, bukan pemain cadangan. Mungkin diminum dulu coach. Dari tadi kita ngobrol nih. Malah jadi kita yang minum nih. Ya, itulah tadi teman-teman pembahasan dari Coach Ratma Darmawan yang begitu positif ya untuk timnas Indonesia kita, karena kita memang harus selalu optimis untuk timnas Indonesia dan seluruh kelompok umur timnas Indonesia. Ya, tuliskan komentar-komentar Anda di bawah. Sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.